Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teori pembuatan keputusan etis. Di sini kami beranggotakan yang pertama, Valencia Pangesti sebagai pemateri pertama, yang kedua Vira Mustika Indaswari sebagai pemateri ketiga, dan saya Aisyah sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang moral development theory. Gambaran umum teori. Moral development theory dicetuskan oleh Lawrence Kohlberg. Menurut Stantrock 1995, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Berdasarkan teori Kohlberg, perkembangan moral menyatakan bahwa penalaran moral berubah dari waktu ke waktu dalam tahap diprediksi, bergerak dari yang sederhana atau rendah ke kompleks tinggi. Teori ini dibagi dalam 3 tingkatan, dan di dalamnya terdapat 6 tahapan. Tingkatan pada teori ini yaitu yang pertama, tingkat prakonvensional, merupakan tingkatan paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Ada 2 tahapan pada tingkat ini, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, dan orientasi minat pribadi. Yang kedua ada tingkat konvensional, ialah tingkat kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Ada 2 tahapan dalam tingkat ini, yaitu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas, dan orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Yang ketiga ada tingkat pasca konvensional, ialah pada tingkat ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Ada 2 tahapan dalam tingkat ini, yaitu orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Saya juga akan menjelaskan tentang four-step decision-making theory. Ada 4 komponen RES atau 1986. Yang pertama, sensitivitas etika atau persepsi etis, bahwa situasi memiliki implikasi etis atau adanya keterlibatan etika dengan masalah tersebut. Yang kedua, ada pertimbangan etis, pertimbangan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dilema etis. Yang ketiga ada motivasi etis, niat untuk patuh atau tidak patuh dengan solusi yang ideal. Yang keempat ada karakter etis, mengacu pada sifat-sifat atau kepribadian. Dari 4 model James Rice 1986 mengenai 4 komponen seseorang dalam menghadapi dilema etis tersebut, digunakan faktor-faktor individual, berupa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat Machiavellian, dan pertimbangan etis konsultan pajak untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan etis berhubungan dengan penghindaran pajak yang dilakukan konsultan pajak. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Ajizen dan Fishbein. Mereka mengemukakan teori yang mereka beri nama Theory of Resonant Action pada tahun 1980. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh keinginan individu itu sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Tujuan dari teori ini adalah untuk memprediksi serta memahami bagaimana sikap dan perilaku manusia. Teori TRA dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu sikap dan norma subjektif. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku, Ajizen mengemukakan bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku atau behavioral belief, sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif atau normative belief.
Teori ini memiliki kekurangan karena memprediksi tingkah laku yang sedang dipegang kontrol penuh oleh seseorang. Pengembangan selanjutnya dari teori tadi yaitu diberi nama TPB atau Theory of Planned Behavior dengan menambahkan variabel persepsi kontrol perilaku. Penambahan ini dilakukan untuk memahami keterbatasan yang dimiliki oleh individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Karena dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku itu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh perspektif individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinan diri sendiri terhadap kontrol tersebut. Teori selanjutnya yaitu Moral Intent Theory oleh Janes. Intensitas moral atau moral intensity merupakan sebuah konstruk yang menggambarkan tingkat isu moral utama dalam suatu situasi. Janes menyatakan ada tiga unsur utama dalam pembuatan keputusan etis. Yang pertama, yaitu moral issue, menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan suatu tindakan. Jika dia secara bebas melakukan tindakan itu, maka dia akan mengakibatkan kerugian atau keuntungan bagi orang lain. Bahasa lainnya di mana seseorang melakukan di mana seseorang mengambil keputusan atau perilaku yang dapat memberikan pengaruh bagi orang lain atau konsekuensi bagi orang lain. Yang kedua yaitu moral agent, di mana seseorang yang membuat keputusan moral atau moral decision. Yang ketiga yaitu keputusan etis itu sendiri, yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Janes juga mengemukakan bahwa intensitas moral itu tidak memasukkan sifat atau ciri dari si pembuat keputusan dan faktor-faktor organisasional, di mana intensitas moral hanya berfokus pada isu moral, bukan pada pembawa moral. Hakikatnya, intensitas moral ini bervariasi dari setiap isu, dengan sedikit isu yang mencapai tingkat yang tinggi dan banyak isu pada tingkat yang rendah. Reliabilitas dan stabilitas intensitas moral tidak diketahui pasti, namun parameter-parameter ini ditetapkan secara empiris. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait Interaction Theory of Decision Making, yaitu teori interaksi dalam pembuat keputusan yang dicetuskan oleh Trevino. Menurut Trevino, pengambilan keputusan etis adalah sebuah keputusan yang baik secara moral dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam penelitian Trevino yang berjudul Interactionist Model of Ethical Decision Making in Organization yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan etis merupakan sebuah interaksi antara faktor individu dan faktor situasional. Yang pertama, faktor individu terdiri dari ego, selanjutnya ada locus of control. Locus of control berarti tingkat sejauh mana seseorang mengharapkan bahwa hasil dari perilaku mereka tergantung dari penilaian mereka sendiri. Selanjutnya ada felt dependence, berarti gaya kognitif merujuk pada seseorang memproses, menyimpan, atau menggunakan informasi untuk menanggapi situasi yang terjadi di lingkungan mereka. Selanjutnya ada komitmen profesional. Komitmen profesional berarti tingkat loyalitas individu pada profesi mereka. Yang kedua ada faktor situasional yang terdiri dari karakteristik pekerjaan. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi yaitu sistem yang dianut organisasi yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Selanjutnya ada immediate job context yaitu konteks pekerjaan langsung. Trevino dan Nelson mendefinisikan perilaku organisasi etis sebagai hasil dari bimbingan yang baik yang mempengaruhi anggota organisasi untuk melakukan hal yang benar. Trevino menganggap bahwa ada interaksi yang rumit antara sistem formal dan sistem informal. Untuk perilaku organisasi yang etis, sistem formal termasuk sistem seleksi, kebijakan, orientasi atau pelatihan, manajemen kinerja, struktur otoritas, dan proses pengambilan keputusan. Sementara, sistem informal adalah hasil dari organisasi berupa bahasa, norma, dan budaya organisasi.
Tujuan berikutnya adalah untuk menentukan bagaimana budaya organisasi terhubung dengan struktur, proses, dan kebijakan untuk mempengaruhi cara etika yang dijalankan dalam kegiatan organisasi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.